Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian yang berada di rumah ataupun di lingkungan kantor. Bersama ini saya ingin menyampaikan presentasi hasil kerjasama dari kelompok kami, yaitu kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri Yudi Maulana. Nama saya Anifa Agustina Simanjuntak. Saya Rizka Putri Alia. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya di sini akan memberikan penjelasan mengenai pengertian beserta tujuan dari wawancara. Mungkin teman-teman sendiri sudah tahu dan pernah menelaah secara kognitif atau berdasarkan empiris mengenai wawancara. Mungkin dari beberapa teman-teman berbeda pendapat mengenai wawancara, tapi ada suatu karangan dari Arifin yang diterbitkan pada tahun 1998 halaman 44 sebagai berikut. Ia menjelaskan bahwasanya salah satu cara memperoleh fakta-fakta kejiwaan yang dapat dijadikan bahan pemetaan yang tentang bagaimana sebenarnya hidup kejiwaan anak bimbing pada saat tertentu yang memerlukan bantuan. Oke, saya akan memberikan contoh berdasarkan pengalaman teman saya. Suatu cara memperoleh fakta-fakta kejiwaan yang dapat dijadikan bahan pemetaan. Contoh seperti ini. Ada anak IPS yang keahliannya berada di IPS dipetakan atau ditempatkan ke dalam bidang IPA yang semestinya itu bukan keahlian dia. Tetapi pada masa semester 1, pertengahan semester 1 hingga semester 1 berakhir, peserta didik tidak kuat mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, seperti hal yang tidak bisa diikuti pelajaran kimia ataupun fisika. Mungkin biologi masih bisa karena berkaitan dengan deskriptif. Lalu di sini dijelaskan yang dapat dijadikan bahan pemetaan. Lalu bagaimana sebenarnya hidup kejiwaan anak bimbing pada saat tertentu yang memerlukan bantuan. Lalu di dalam sekolah ada guru BK, dia konsultasi bagaimana dikonsultasi seperti ini. Bu, saya tidak minat berada di program studi IPA, saya tidak kuat mengikuti untuk kegiatan belajar fisika ataupun kimia, sehingga nilai saya jelek dan saya ditakutkan bisa tinggal kelas, dan juga menakutkan di masa depan saya karena nilai juga akan berpengaruh di masa yang akan datang untuk masuk kuliah atau untuk melamar kerja bila langsung bekerja. Memang pada masanya IPA memang kelebihannya bisa kemana-mana, misal ke yang jurusan IPA pada masa SMA bisa masuk pelajaran atau mata kuliah IPS. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Apakah saya harus tetap di IPA ataukah memang harus saya pindah jurusan, Bu? Mohon solusi dan jawaban. Dan menurut yang saya amati, guru BK menyampaikan atau konsultasi kepada guru senior menyampaikan kepada wakil bidang kesiswaan dan menyampaikan lagi kepada kepala sekolah, sehingga dapat di ACC permintaan tersebut karena beliau meminta bantuan. Ini yang saya amati dari pengertian wawancara menurut. Oke, lanjut kepada tujuan. Menurut Zainal, pada tahun 2009 ia mengungkapkan ada 3 tujuan dalam wawancara atau interview. Yang pertama adalah memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu, seperti yang saya ceritakan barusan, yang anak IPS, yang anak yang berada di IPA yang memiliki kemampuannya berada di IPS tidak kuat atau tidak sejalan dengan apa yang diinginkan.
bisa dikatakan memang dia kelebihannya, contoh apakah lebih ke alam, contoh ke alam masuk ke geografi, dia mengetahui tentang cuaca hujan, tentang pegunungan atau jenis hutan, ataukah dia lebih ke sejarawan dan dia lebih masuk ke situ dan itu dia merasa lebih bermanfaat dalam kehidupannya. Lalu yang kedua adalah untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Ini menurut saya masuk ke dalam kurikulum ya. Kenapa saya bilang kurikulum? Karena di perkembangan zaman ini, di era modern ini, teknologi yang semakin canggih dan perketatan orang tua dalam mengawasi, mengajari anak-anaknya di rumah itu kurang, sehingga kurikulum pada zamannya, perkembangan zamannya harus segera diperbarui. Itu tantangan dalam dunia pendidikan ya. Dan dalam penyelidikan ilmiah ini, menurut saya hal yang paling utama adalah mahasiswa, karena mahasiswa adalah penyambung lidah masyarakat, nyambung kepada sebuah profesi. Seorang guru menyampaikan ke kementerian terkait sehingga kurikulum dapat diubah sesuai dengan keadaan zaman. Yang ketiga adalah memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi dan atau orang tertentu. Maksudnya datanya apa? Keluhan yang dikasih oleh siswa yang keahliannya di IPS dan pemetaannya dia berada di kelas IPA. Keluhannya ya tadi nilainya jelek, lalu nilainya jelek dan bisa menimbulkan rasa malas karena memang tidak kuat atau segala macam. Dan tindak lanjut ini yang kita harus memberikan solusi yang terbaik. Saya akan menjelaskan tentang wawancara sebagai alat penilaian. Sebagai alat penilaian, wawancara dapat digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wawancara, yaitu tahap awal. Pelaksanaan wawancara bertujuan untuk mengondisikan situasi wawancara. Buatlah situasi mengungkapkan suasana keakraban hingga siswa tidak merasa takut dan ia terdorong untuk mengemukakan pendapat secara bebas, benar, dan jujur. Yang kedua, penggunaan pertanyaan. Setelah kondisi awal cukup baik, barulah diajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan wawancara. Pertanyaan diajukan secara bertahap dan sistematis berdasarkan rambu-rambu atau kisi-kisi yang telah dibuat sebelumnya. Tahap ketiga, pencatatan hasil wawancara. Hasil wawancara sebaiknya dicatat saat itu juga supaya tidak lupa. Sebelum melaksanakan wawancara, perlu dirancang pedoman wawancara. Pedoman yang disusun dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut, yaitu tentukan tujuan yang ingin dicapai dari wawancara. Yang kedua, setelah mengetahui tujuan, tentukan aspek yang akan diungkap dari wawancara tersebut. Yang ketiga, tentukan bentuk pertanyaan yang akan digunakan, yaitu bentuk berstruktur atau bentuk terbuka. Yang keempat, buatlah pertanyaan sesuai dengan bentuk wawancara. Ada baiknya dibuat pula pedoman mengelola dan menafsirkan hasil wawancara, baik pedoman wawancara terpimpin atau wawancara bebas. Hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara ada 3, yaitu 1. Menjaga hubungan yang baik. Rahasia peserta didik harus dijaga dengan baik. Yang kedua, batasi waktu dalam wawancara. Dan yang terakhir, mencatat semua hasil wawancara. Jenis-jenis wawancara. Menurut responden interview, dibagi menjadi 2 interview, yaitu interview langsung dan tidak langsung. Interview langsung terjadi apabila interview langsung dilakukan dengan interviewers. Sedangkan interview tidak langsung terjadi apabila interview dilakukan untuk mendapatkan data mengenai individu yang lain. Menurut prosedur interview dibagi menjadi 2, yaitu interview terstruktur dan tidak terstruktur. Interview terstruktur adalah interview yang pertanyaan-pertanyaan interview yang diajukan sudah direncanakan secara rinci dan jelas dan dijadikan sebagai pedoman interview. Sedangkan interview tidak terstruktur adalah interview yang pertanyaan-pertanyaan interview diajukan tidak direncanakan secara rinci dan jelas, hanya memuat pokok-pokoknya saja. Menurut situasi interview dibagi menjadi 2, yaitu interview formal dan informal. Interview formal terjadi apabila interview dilakukan di sebuah tempat formal yang bersifat resmi.
Sedangkan informal terjadi apabila dilakukan bukan di sebuah tempat formal dan bersifat tidak resmi, seperti percakapan biasa. Menurut percakapan, interview dibagi menjadi dua, yaitu interview berencana dan insidental. Interview berencana dilaksanakan apabila interview direncanakan waktu dan tempatnya, sedangkan interview insidental dilaksanakan secara kebetulan apabila ada kesempatan mengadakan interview. Saya ingin menjelaskan tentang format wawancara. Menurut NASA mengungkapkan ada 5 tahap unsur dalam wawancara, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah hubungan. Biasanya ditandai dengan ucapan basa-basi seperti apa kabar, gimana keadaannya. Tujuan dari menanyakan ini yaitu agar klien bisa menjawab pertanyaan dari kita dengan senang hati. Dalam tahap ini sangat penting menyebutkan tujuan dari wawancara. 2, yaitu pengumpulan data. Tahap untuk merumuskan masalah dan mengidentifikasi hal-hal yang akan diberikan dan akan diselesaikan oleh klien. Di tahap ini, mengetahui alasan klien untuk datang wawancara dan mengajak klien untuk menanyakan atau mempertimbangkan pembicaraan. Lalu yang ketiga, menentukan hasil sesuai dengan yang klien inginkan. Mengetahui apa yang dikehendaki klien dan bagaimana kelak klien sudah bisa mengatasi. Tahap penting bagi pewawancara untuk mengetahui yang dikehendaki klien dan yang senada atau yang tidak didukung dengan apa yang dipikirkan. Lalu yang keempat, mengemukakan macam-macam alternatif penyelesaian masalah. Biasanya di tahap ini klien atau pewawancara kita beri suatu masalah atau suatu contoh permasalahan dan kita akan menanyakan bagaimana sih cara penyelesaiannya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, generalisasi atau pengalihan belajar. Untuk memungkinkan mengubah cara berpikirnya klien, mengubah proses belajarnya, perasaan dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara ini jelas sebagai proses konseling itu sendiri. Tahap wawancara dari kelima ini biasanya disingkat dengan 5 pertanyaan. Yang persatu, apa kabar? Yang kedua, apa masalahnya? Yang ketiga, apa yang Anda inginkan akan terjadi? 4, apa yang bisa kita lakukan mengenai hal itu? Atau kita menanyakan bagaimana sih untuk menanggapinya? Yang kelima, apakah Anda mau melakukan itu? Fungsi wawancara pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam 3 golongan besar. Yang pertama, sebagai metode primer. Apabila wawancara dijadikan satu-satunya alat pengumpulan data atau sebagai metode dikedudukan yang utama dalam serangkaian metode-metode pengumpulan data lainnya. Maksudnya di sini adalah metode primer ini paling tinggi kedudukannya karena langsung dari narasumbernya. Di mana pada metode ini kegiatan wawancara menjadi sajian utama pada sebuah acara, contohnya acara talk show, di mana dalam acara itu ada orang-orang tertentu yang diundang ke sebuah acara, contohnya Bapak Anies Baswedan dan Bapak Prabowo Subianto. Fungsi wawancara yang kedua adalah sebagai metode pelengkap. Jika ia digunakan sebagai alat untuk mencari informasi-informasi yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Metode seperti ini biasanya sering kita temui pada tayangan arus lalu lintas pada saat mudik lebaran. Biasanya pihak televisi atau radio hanya perlu mewawancarai langsung dari NTMC, Polantas yang sudah ditunjuk untuk melaporkan kondisi lalu lintas terkini. Fungsi wawancara yang ketiga adalah sebagai kriterium. Metode wawancara digunakan orang untuk menguji kebenaran dan kemantapan suatu data umum yang telah diperoleh dengan cara lain, seperti observasi, tes, kuesioner, dan pengujian. Keuntungan wawancara yaitu yang pertama,
Wawancara dapat memberikan keterangan keadaan pribadi. Hal ini tergantung pada hubungan baik antara pewawancara dengan objek yang diwawancarai atau narasumber. Yang kedua, wawancara dapat dilaksanakan untuk setiap umur dan mudah dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, wawancara dapat dilaksanakan serempak dengan metode observasi. Yang keempat, data tentang keadaan individu lebih banyak diperoleh dan lebih tepat dibandingkan dengan observasi, yang merupakan suatu pengamatan langsung terhadap siswa dengan memperhatikan tingkah lakunya. Dan angket atau kuesioner, yaitu merupakan alat pengumpul data melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Angket ini berisi daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan responden. Yang kelima, keuntungan wawancara ini dapat menimbulkan hubungan yang baik antara si pewawancara dengan objeknya atau narasumbernya. Yang keenam, informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yang ketujuh, sumber pertama dianggap sebagai sumber yang paling akurat. Sumber pertama ini dipilih dari seseorang yang dianggap paling mengetahui kejadian atau informasi yang diperlukan atau dibutuhkan. Yang kedelapan, dengan mendapatkan sumber yang akurat, maka kesalahpahaman akan dapat dihindari. Selain dari keuntungan wawancara, ada juga kelemahan dari segi wawancara, yaitu yang pertama, keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi oleh kesediaan, kemampuan individu yang diwawancarai. Yang kedua, kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksanaan wawancara. Yang ketiga, wawancara menuntut penguasaan bahasa yang baik dan sempurna dari pewawancara tersebut. Yang keempat, adanya pengaruh subjektif dari pewawancara dapat mempengaruhi hasil dari wawancara. Yang kelima, data atau informasi yang dikumpulkan sangat terbatas. Yang keenam, terbatasnya informasi yang terkumpul dari wawancara membuat data yang kita peroleh sangatlah sedikit dan kurang menarik jika dibentuk dalam sebuah laporan tertulis. Yang ketujuh, memakan waktu dan biaya yang besar jika dilakukan dalam suatu wilayah yang luas. Yang kedelapan, wawancara memerlukan waktu dan biaya yang besar. Pertama, kita harus mencari responden dan mengajukan kesanggupan responden tersebut menjadi bahan informasi. Jika tidak sanggup, kita mencari responden pengganti. Yang kedua, kita harus mempersiapkan pertanyaan dengan sangat baik dan rapi. Yang ketiga, kita harus memberi balasan atas kesanggupan responden tersebut. Langkah-langkah pengembangan wawancara. Pertama, merumuskan tujuan. Tujuan wawancara secara umum adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber, berupa informasi, data penelitian, opini atau biografi, dan cerita dari narasumber tersebut. Secara khusus, berikut ini adalah beberapa tujuan dari wawancara, yaitu untuk menggali dan mendapatkan informasi atau data dari orang pertama atau primer. Kedua, untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dari teknik pengumpulan data lainnya. Yang ketiga, untuk mendapatkan konfirmasi dengan menguji hasil pengumpulan data. Yang B, merumuskan kegiatan atau aspek-aspek yang dinilai. Pertama, datang harus tepat waktu. Lalu memperhatikan penampilan, bersikap sopan santun, wajar, dan ramah. Memperkenalkan masalah yang akan ditanyakan sehingga narasumber tahu alasan dirinya dijadikan sebagai narasumber. Selanjutnya, mulailah dengan pertanyaan ringan untuk narasumber yang punya banyak waktu, namun langsung ke personal inti untuk narasumber yang tidak punya banyak waktu untuk melakukan wawancara. Selanjutnya, hindari pertanyaan yang sifatnya menggurui pribadi dan bersifat interrogatif atau terkesan memojokkan diri dari narasumber tersebut. Lalu, dengarkan dengan baik jawaban yang disampaikan narasumber. Boleh diingatkan secara halus apabila narasumber memberi keterangan dari topik yang sedang dibicarakan. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan baru yang muncul dari penjelasan narasumber. Setelah itu, seluruh pertanyaan diajukan. Jangan lupa memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin belum ditanyakan. Setelah wawancara, sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber. Yang C, menyusun kisi-kisi.
Yang D. Menyusun pedoman wawancara. Dalam menyusun pedoman wawancara ini, yang pertama kita menentukan tema atau topik wawancara. Yang kedua, mempelajari masalah yang berkaitan dengan tema wawancara. Lalu menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Terdiri dari 5W plus 1 atau what, when, why, where, dan how. Menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Menghubungi dan membuat janji dengan narasumber. Kemudian mempersiapkan peralatan apa saja yang diperlukan untuk wawancara tersebut, terutama alat tulis dan alat perekam. Melakukan wawancara dan mencatat pokok-pokok wawancara. Kemudian menyusun laporan hasil wawancara. Dalam menyusun laporan hasil wawancara ini adalah langkah wawancara untuk mendokumentasikan hasil proses wawancara. Seperti laporan pada umumnya, yaitu pendahuluan berisi tentang latar belakang, tujuan wawancara, topik, waktu, dan tempat. Di bagian hasil wawancara berisi informasi tentang identitas narasumber, wawancara, dan transkrip hasil wawancara. Bagian penutup berisi simpulan dan saran. Menyusun lembar penilaian. Pada umumnya penilaian non-tes ini adalah penilaian pengamatan perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan apa yang dapat diperbuat atau dikerjakan oleh peserta didik dibandingkan dengan apa yang diketahui atau dipahaminya. Dengan kata lain, penilaian non-tes berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati dibandingkan dengan pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati oleh panca indera kita. Pengembangan instrumen penilaian yang dikembangkan perlu memperhatikan hal-hal berikut. Berhubungan dengan kondisi pembelajaran di kelas. Yang kedua, relevan dengan proses pembelajaran, materi, kompetensi, dan kegiatan pembelajaran. Menuntut kemampuan berpikir, berkesinambungan, dan bermakna dengan mengacu pada aspek berpikir taksonomi Bloom. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis seperti mendeskripsikan, menganalisis, menarik kesimpulan, menilai, dan memecahkan masalah. Mengukur berbagai macam kemampuan yang sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Ikuti kaidah penyusunan soal. Langsung ke dalam langkah-langkah dalam pengembangan instrumen non-tes. Menentukan spesifikasi instrumen, menulis instrumen, menentukan skala pengukuran, menentukan sensoran, menelan instrumen, melakukan uji coba, menganalisis hasil uji coba, melaksanakan pengukuran, dan menafsirkan hasil pengukuran. Nah, di sini juga kita lampirkan tentang contoh wawancara dan berbagai macam pertanyaan, jawaban siswa, komentar, dan kesimpulan hasil wawancara tersebut. Contohnya, kapan dan berapa lama Anda belajar di rumah? Yang kedua, bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk belajar secara efektif? Yang ketiga, seandainya Anda mengalami kesulitan dalam mempelajarinya, usaha apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Jadi contoh-contoh wawancara ini akan dijawab sendiri oleh para peserta. Terima kasih atas waktunya teman-teman yang mengamati video ini dengan baik. Saya mewakili kelompok 12 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya, teman-teman saya yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Mohon dibukakan pintu yang selebar-lebarnya. Kritik dan saran sangat kami butuhkan dalam mengembangkan pengetahuan ini sehingga kami dapat memperbaruinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.